Jadi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan bumi dengan segala kesuburannya ya. Kemudian menumbuhkan tanaman untuk kehidupan manusia dan menurunkan air hujan sebagai rahmat bagi kita seluruh atau bahkan seluruh makhluk. Kemudian kita juga selalu menyampaikan salawat, salam, semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, pembawa risalah rahmat bagi alam semesta, yang mengajarkan kita bagaimana mengelola bumi dengan adil dan bijaksana. Jadi pada kesempatan ini, tema yang akan kita bahas ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai bangsa agraris ya. Berbagai kasus dalam agribisnis ya kita akan tinjau dari perspektif Islam. Mengapa ini penting? Sebab kita semua tahu bahwa pertanian ini bukan hanya sekedar urusan perut ya, tetapi termasuk urusan iman. Kenapa setiap biji yang kita tanam, setiap hasil yang kita panen itu memiliki dimensi spiritual yang dalam ya, yang dalam agama kita. Nah, tentu ada beberapa landasan filosofis hubungannya peran kita selaku pengelola bumi, khususnya dalam bidang pertanian, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita untuk mengelola bumi ini. Dan itu tertuang di dalam Al-Qur'an di ayat 30, wa id qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun bil ardi khalifatan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, ayat ini menjadi fondasi utama yang menggambarkan bahwa kita ini selaku manusia bukanlah pemilik mutlak bumi ini. Termasuk kalau ada orang memiliki area lahan, sebetulnya dia bukan pemilik. Itu adalah alam Allah yang dititipkan kepada manusia untuk diolah. Oleh karena itu setiap aktivitas di dalam agribisnis ini, mulai dari membajak sawah atau kebun atau apa ya, hingga mengekspor hasil ya panen kita, itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai khalifah yang menjadi amanah ilahi buat kita. Di Muhammadiyah ini ananda sekalian, itu kan kita mengenal ada namanya Islam berkemajuan. Dalam konteks agribisnis, Islam berkemajuan itu berarti mengelola pertanian. Jadi kalau Islam berkemajuan dibawa ke konteks agribisnis, artinya kita mengelola pertanian harus dengan ilmu yang modern. Tetapi di samping itu jiwa kita harus bertauhid. Jadi bukan sekedar mencari keuntungan materi atau produksi, tetapi kita harus sanggup menyeimbangkan aspek duniawi dan ukhrawi. Nah, di dalam
agribisnis Islami sesungguhnya ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami ya. Pertama, prinsip bahwa kepemilikan hakiki itu adalah milik Allah. Allah lah sebagai pemilik hakiki bumi ini. Jadi kalau kita baca di surah Nur di ayat 33, situ Allah mengatakan wa atuhun min malillah alladzi atakum. Jadi Allah menyampaikan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Jadi apa yang ada pada diri manusia itu adalah karunia Allah, harta Allah. Kalau dia berupa benda atau harta milik Allah. Oleh karena itu kata Allah, wa atuhunna min malillah alladzi atakum, berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang dikaruniakannya kepadamu. Jadi kalau ada harta yang dimiliki seseorang, ada produk ya dalam bidang pertanian, ada produksi, sungguhnya itu adalah harta Allah itu yang dikaruniakan kepada seorang pengelola agribisnis. Jadi bukan karena kehebatannya di dalam mengolah lahan, bukan karena kehebatannya di dalam memproduksi atau membudidayakan tanaman lalu mendapatkan hasil. Tapi dalam pandangan Islam ya, kalaupun ada hasil yang diperoleh, sesungguhnya itu adalah hartanya Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itulah kata Allah wa atuhunna min malillah ya alladzi atakum, berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Nah, tanah yang merupakan unsur utama dalam budidaya termasuk air, benih, bahkan sinar matahari, itu kan semua ini komponen yang sangat penting di dalam budidaya tanaman. Jadi tanah sebagai media, air ya sebagai penumbuh, termasuk benih dan sinar matahari, itu kan semua adalah harta Allah yang dipinjamkan kepada kita. Nah, jadi kita boleh memanfaatkannya, tetapi dengan syarat harus mengelolanya dengan adil. Dan tentu nanti kalau ada manfaatnya, mendistribusikan manfaatnya kepada sesama manusia. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ada prinsip keseimbangan atau biasa disebut mizan. Kalau kita baca dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman di ayat 7-9 itu Allah menyampaikan was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatagaw fil mizan wa aqimul wazni bil qisti wa la tuksirul mizan. Dan langit telah ditinggikannya kata Allah, dan dia menciptakan keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas tentang keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Nah, di dalam agribisnis keseimbangan ini berarti, nah ini kalau dilihat dari sisi agribisnis ya, sisi pertanian, mizan atau keseimbangan kalau itu dibawa ke konteks agribisnis, mizan itu atau keseimbangan itu berarti tidak mengeksploitasi tanah secara berlebihan. Jadi tidak mengeksploitasi tanah secara berlebihan. Yang kedua, tidak menggunakan pestisida ya melebihi kebutuhan. Itu dalam konteks agribisnis, keseimbangan.
Kemudian yang ketiga menjaga biodiversitas, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, jadi itu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah larangan berbuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaha, kata Allah. Jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Jadi setiap praktik agribisnis yang merusak tanah atau ekologi dalam jangka panjang, ya, seperti monokultur ekstrim atau penggunaan bahan kimia yang berlebihan, itu bertentangan dengan prinsip ini, ya, yaitu prinsip menjaga keseimbangan. Nah, itu ya. Kemudian ada larangan, ya, untuk membuat kerusakan. Jangan kau merusak di atas muka bumi ini. Jangan kau berbuat kerusakan di bumi setelah Allah perbaiki. Jadi itu. Kemudian ada prinsip keadilan sosial. A'tu la dirala ajrahu qabla an yajifan arraqhu, ya, bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, ini juga prinsip keadilan sosial. Jadi ketika kita memiliki karyawan kerja dalam bidang agribisnis ini, bahkan di bidang lain, maka jangan biarkan keringatnya kering kemudian kita bayar, ya. Bahkan ada orang yang terkadang sengaja menunda-nunda pembayaran karyawannya. Nah, itu. Jadi ini adalah prinsip keadilan yang revolusioner, ya. Buruh tani yang sering misalnya dipinggirkan tentu harus mendapatkan haknya secara penuh dan tepat waktu. Kemudian apa analisis kasus-kasus kontemporer dalam agribisnis? Ada namanya ihtikar. Ihtikar itu adalah monopoli dan penimbunan. Bayangkannya seorang petani misalnya di Sragen, Jawa Tengah, pada musim tanam tiba, tetapi benih padi unggul hanya dikuasai oleh satu perusahaan besar misalnya, ya, harganya melambung tinggi. Ini akibat dari apa? Ihtikar, penimbunan untuk mendongkrak harga. Nah, itu. Karena itu dalam hadis itu ada pelarangan, ya. Jadi Allah melarang kita menimbun barang, bahkan mendapatkan laknat. Jadi al-mutahkiru mal'unah, kata Nabi. Jadi hadis riwayat Muslim, orang yang menimbun barang atau melakukan ihtikar itu dilaknat oleh Allah. Mengapa dilaknat itu? Karena ihtikar, yaitu menimbun barang, itu menyebabkan banyak hal, ya. Misalnya menyebabkan kesulitan masyarakat, ya. Kedua, bisa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Yang ketiga, itu bisa bertentangan dengan semangat ta'awun, tolong menolong dalam Islam. Halo, kedengaran suara saya, ya? Terdengar, Pak. Baik. Kedengaran. Kasus yang kedua, itu
zaman kontemporer sekarang itu ada namanya eksploitasi buruh tani. Di data BPS tahun 2023 itu ada sekitar 60% ya buruh tani Indonesia itu masih mendapatkan upah di bawah UMR. Jadi mereka itu bekerja dari subuh hingga maghrib tanpa ada asuransi kesehatan, bahkan tidak ada jaminan hari tua. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu bentuk eksploitasi dari buruh tani kita. Padahal kalau kita orang muslim ya jelas sekali peringatan Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syu'ara itu ayat 183. Situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tabakhasu nasa asya'ahum. Kata Allah, janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Jadi tidak boleh ya. Jadi Islam ini mengenal konsep upah yang adil, al-ajr al-mits. Jadi upah yang adil bukan sekedar upah minimum ya, tetapi upah yang memungkinkan pekerja memenuhi terutama kebutuhan dasar, yaitu sandang pangan dan papannya. Yang kedua, kebutuhan kesehatan dan pendidikan keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah tabungan untuk masa depan. Jadi itu. Nah, sebagai perbandingan dalam sistem muzara'ah atau bagi hasil pertanian, proporsi bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap itu biasanya 50-50 ya. 50%. Ini lebih adil ya daripada sistem upah harian yang sering tidak manusiawi. Kemudian kasus yang ketiga dalam agribisnis yang kontemporer adalah pencemaran lingkungan. Menurut laporan KLHK Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2023 ya, ada sekitar 30% sungai di daerah pertanian itu tercemar oleh pestisida. Bayangkan ya. Di Karawang ditemukan bahwa residu kimia dalam air tanah itu sudah melebihi ambang batas menurut WHO. Lalu bagaimana konsep Islam? Yang lalu itu mungkin saya sudah pernah menyampaikan hifdz al-bi'ah, pelestarian lingkungan. Jadi Islam mengajarkan bahwa lingkungan itu adalah amanah yang harus dijaga. Sehingga Rasulullah bahkan melarang pencemaran air meskipun hanya setetes. Nah itu ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disampaikan Rasulullah menyampaikan jauhilah 3 hal yang mendatangkan laknat. Yang pertama buang air di sumber air. Yang kedua di jalan ya, buang air di sumber air termasuk di jalan umum dan termasuk di tempat berteduh. Tidak boleh sembarang kencing, tidak boleh sembarang berak. Ya kalau itu digunakan orang untuk berteduh. Selanjutnya, pertanian organik itu bukan hanya sekedar tren sekarang, tetapi itu menjadi kewajiban agama sebetulnya ya. Ketika pertanian kimiawi telah banyak membahayakan kesehatan dan ekosistem kita. Kemudian ada spekulasi gerar. Jadi seorang tengkulak itu membeli hasil panen sebelum padi dipanen. Hanya harganya ya tentu sangat murah karena petani butuh uang tunai. Saat panen harga melonjak. Nah, yang untung tentu tengkulak, untung besar.
petani tetap miskin. Nah, inilah yang mengandung gharar tadi, ketidakpastian yang berlebihan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabghil al-gharar. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Nah, oleh karena itu ada solusi syariah yang ditawarkan buat kita untuk menghindari ini ya. Pertama, harus ada kontrak yang jelas. Kalau dalam agama kita fal yaktub, maka tulislah perjanjiannya itu. Kemudian ya, lakukan akad pertanian yang adil. Bagaimana yang adil? Yang pertama, Islam menawarkan musaqah, yaitu pemilik kebun bagi hasil dengan pengair, pemberi air maksudnya. Yang kedua ada muzara'ah, di mana pemilik tanah bagi hasil dengan penggarap, muzara'ah. Kemudian yang ketiga ada namanya mukhabarah, di mana satu pihak menyediakan tanah, benih, kemudian pihak lain yang menggarap. Nah, semua akad ini akan mensyaratkan tentu kejelasan secara proporsi bagi hasil ya. Kemudian jelas, terutama kejelasan resiko yang bisa menimpa, dan juga ada kejelasan tanggung jawab. Kemudian di kasus kelima ada monopoli sumber air. Nah, ini juga ada daerah di Blora, itu perusahaan agribisnis besar memiliki sumur bor sedalam 200 meter. Sementara sumur warga hanya sedalam 40 meter. Nah, itu kemudian menjadi kering itu sungai kena sumur. Jadi rakyat kemudian kesusahannya. Kenapa? Karena tentu yang lebih rendah, yaitu hanya sekitar 40 meter, itu akan menjadi kering, tersedot oleh sumur yang lebih dalam 200 meter. Jadi ini adalah ketidakadilan yang nyata ya. Nah, oleh karena itulah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kita bisa berkolaborasi ya. Jadi manusia menurut hadis riwayat Abu Daud, manusia itu berserikat dalam 3 hal. Nah, ada 3 hal manusia yang bisa berserikat, yaitu berserikat dalam air, berserikat tentang padang rumput, dan termasuk berserikat dalam padi. Nah itu. Jadi kenapa? Karena air itu adalah milik publik, hak publik. Tidak boleh dimonopoli untuk keuntungan segelintir orang. Nah, kalau dalam fikih Islam, jika seseorang memiliki sumur berlebihan, maka dia wajib memberikannya kepada tetangga yang membutuhkan. Itu ya. Kemudian apa solusi Islam dan kontribusi Muhammadiyah? Itu yang penting sekarang kita sampaikan. Pertama, ya ditawarkan yaitu konsep kemitraan yang adil. Muzara' yaitu menerapkan muzara'ah dan musaqah. Dan bukan sekedar teori ya, tetapi betul-betul dilakukan. Nah, di pesantren Muhammadiyah Pacirang, Lamongan, sistem ini diterapkan dengan sukses ya. Jadi hasil panen dibagi 40% untuk penggarap, 40% untuk pemilik lahan atau tanah, selebihnya yaitu 20%
itu untuk dana sosial pesantren. Itu luar biasa ya. Yang kedua, mengeluarkan zakat pertaniannya. Ya, dibayarlah haknya itu pada hari panennya. Watu haqqahu yaumal hasad. Jadi zakat pertanian itu 5% ya jika dialiri ya. Kalau tidak dialiri itu sampai 10% ya. Nah, dana ini harus didistribusikan ya. Nah, itu. Nah. Jadi yang 10 dana yang didistribusikan itu digunakan biasanya untuk buruh tani miskin, penelitian pertanian berkelanjutan ya, termasuk pendidikan anak-anak petani. Itu solusi-solusi ya. Jadi Muhammadiyah ini kan telah mengeluarkan pedoman zakat pertanian yang modern ya, yang memperhitungkan biaya produksi, bukan sekedar hasil kotor. Nah, kemudian ada prinsip halalan thayyiban. Jadi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Manusia disuruh untuk makan dari yang halal dan yang baik yang ada di atas muka bumi ini. Nah, halal di sini tentu halal proses produksi sesuai syariah ya. Kemudian thayyib yang dimaksud di sini adalah sehat, bergizi, diproduksi secara etis. Nah, kemudian di Universitas Muhammadiyah Malang itu telah dikembangkan namanya sertifikasi halal thayyib untuk produk pertanian yang memperhatikan aspek syariah dan kesehatan. Saya kira di Unismu juga ini ya, di Unismu Makassar ini ada juga lembaga halal kita ya. Cuma kita tidak tahu sampai di mana kerjanya. Kemudian ada gerakan sedekah pangan. Nah, jadi kata Nabi, tidak beriman kepada aku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya semalaman, padahal dia mengetahuinya. Jadi melalui Muhammadiyah ini ya, ada lazismu itu telah meluncurkan suatu program yaitu namanya lumbung pangan umat ya. Jadi tugasnya adalah mengumpulkan kelebihan panen untuk didistribusikan ya, jadi didistribusikan kepada yang membutuhkan. Sekarang ya kita tiba pada implementasi ya dan penutup. Jadi sebagai penutup saya ingin mengajak pada Ananda semua untuk sama-sama merefleksikan ya, misalnya kita sebagai konsumen ya, pilihlah produk pertanian diproduksi secara etis. Bayarlah harga yang adil kepada petani. Yang harganya kasih yang sedikit itu Tommy lagi ditawar-tawar terus sampai bokno itu sayur ditawar. Bayar harga dengan adil kepada petani ya, dari menyanyiakan makanan atau food waste. Nah, kalau kita sebelaku akademisi ya, kita harus belajar mengembangkan teknologi pertanian terutama yang ramah lingkungannya. Kemudian meneliti model-model kemitraan yang adil. Nah, kemudian kalau kita sudah masuk sebagai aktivis Muhammadiyah, tentu harus ada advokasi kebijakan pertanian yang berpihak pada petani kecil. Apalagi kan di Muhammadiyah ini ada namanya Jatam,
jaringan Tani Muhammadiyah. Kemudian kembangkan koperasi pertanian berbasis syariah. Kemudian lakukan sosialisasi etika agribisnis Islami. Nah itu. Jadi sebagai penutup, Allah mengatakan huwa ansha'akum minal ardi wasta'markum fiha. Jadi Allah mengatakan Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Jadi kita asalnya dari bumi, lalu Allah mengatakan makmurkan itu bumi. Ya, pertama karena dia adalah tempat asal kita, yang kedua sebagai tempat hidup kita, ya. Dan tentu yang ketiga tugas kita selaku khalifah di atas muka bumi ini. Jadi Ananda, kita ini bukan perusak bumi. Kita adalah pemakmur bumi. Setiap biji yang kita tanam dengan niat ibadah, setiap panen yang kita bagikan dengan adil, setiap lahan yang kita lestarikan, semua itu adalah bagian dari misi kekhalifahan kita di muka bumi ini. Mari kita jadikan agribisnis sebagai media ibadah, bukan sekedar mencari keuntungan, dan jadikan pertanian sebagai jalan dakwah, menyebarkan keadilan dan kesejahteraan. Saya kira demikian Nanda sekalian saya sampaikan kuliah kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.